Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Milvina Dahlia di video tugas. Nah, kali ini saya akan berbagi mengenai ilmu fonologi. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah unsur suprasegmental. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang unsur-unsur suprasegmental, kita pahami dulu apa itu fonologi. Jadi, fonologi adalah sebuah kajian linguistik yang dikhususkan untuk mendalami bunyi-bunyi. Sebenarnya banyak sekali ya pengertian-pengertian menurut ahli tentang fonologi ini. Salah satunya menurut Verhaer. Verhaer mengatakan bahwa fonologi merupakan bidang khusus dalam linguistik yang mengamati bunyi-bunyi suatu bahasa tertentu sesuai dengan fungsinya untuk membedakan makna leksikal dalam suatu bahasa. Nah, setelah kita memahami apa itu fonologi, kita akan mendalami atau kita akan memperkenalkan apa itu unsur suprasegmental. Pasti keluar pertanyaan gini di benak teman-teman, apa sih unsur suprasegmental dalam fonologi, atau apa sih sebenarnya isi-isi unsur suprasegmental? Yuk kita belajar sama-sama. Jadi, unsur suprasegmental adalah bunyi yang tidak bisa disegmentasikan karena kehadiran bunyi ini selalu mengiringi, menindih, atau menemani bunyi segmental. Suprasegmental sendiri itu merupakan unsur-unsur yang terdiri unsur tekanan, unsur nada, unsur jeda atau persendian, dan unsur durasi. Jadi ada 4 unsur dalam unsur suprasegmental ini. Jadi teman-teman, unsur suprasegmental ini bekerja atau berlangsung sewaktu bunyi segmental ini diproduksi. Yuk kita bahas satu persatu mengenai unsur-unsur suprasegmental. Yang pertama tadi ada tekanan. Tekanan di sini menyangkut masalah keras lemahnya bunyi. Contohnya pada kalimat dia menangkap ayam itu. Kalau tekanan diberi pada kata dia, berarti yang menangkap ayam itu dia, bukan orang lain, bukan saya, kamu, atau yang lain. Berarti kata dia yang menangkap. Nah, kalau tekanan ini diberi pada kata menangkap, berarti yang dilakukan adalah menangkap, bukan menyembelih atau perbuatan yang lain. Begitu juga sebaliknya, di mana ada tekanan berarti di situ hal yang hendak disampaikan oleh si pembicara. Yang kedua ada nada. Jadi nada di sini berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Bila bunyi segmental ini diucapkan dengan frekuensi yang getaran yang tinggi, tentu akan disertai dengan nada yang tinggi dan sebaliknya. Jika nada itu rendah, jika getaran itu rendah, maka kalimat yang dikeluarkan akan rendah juga. Coba kita lihat pada contoh rumah sekarang mahal. Teman-teman garis bawahi ya. Saya berbicara di sini mengenai rumah sekarang mahal. Jika teman-teman mendengarkan nada bicara saya tadi, tentu teman-teman bisa mengklaim, teman-teman bisa mengatakan bahwa kalimat yang saya ucapkan tadi berupa pernyataan, karena terlihat bahwa saya menyatakan rumah sekarang mahal. Sekarang kita ganti nadanya. Jadi nadanya seperti ini. Apa rumah sekarang mahal? Dari situ sudah tertebak bahwa nada ketika perubahan nada itu yang terjadi pada kalimat tersebut ada kalimat pertanyaan, bukan kalimat pernyataan lagi yang keluar dari mulut saya. Nah, jadi di sini menurut saya tekanan ini sangat penting dalam bahasa Indonesia. Terutama di sini akan merubah makna dari suatu kalimat tersebut. Jadi teman-teman harus memperhatikan betul-betul bahwa tekanan dalam berbicara itu penting. Bisa disalahgunakan atau salah pemahaman jika teman-teman tidak paham dengan tekanan. Yang selanjutnya ada jeda. Jeda berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujaran. Jadi, tekanan atau jeda dalam bahasa Indonesia ini juga tidak kalah penting, teman-teman, karena akan berpengaruh juga dengan makna kalimat atau makna ucapan yang akan kita ucapkan. Coba perhatikan contoh. Ketika saya berbicara mengenai buku sejarah baru, dan saya mengatakan dengan dengan persendian yang berbeda, dengan nada yang berbeda, ada spasi pada kalimat saya. Buku sejarah baru. Tentu kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua tadi berbeda, teman-teman. Pada kalimat pertama itu bermakna bahwa ada buku mengenai sejarah baru. Sedangkan kalimat kedua tadi bermakna bahwa buku baru mengenai sejarah. Nah, sini kita harus benar-benar paham. Biasanya dalam bahasa Indonesia itu jika dilambangkan secara tulis mengenai jeda, itu dilambangkan dengan 2 garis miring. Kalau dia berhenti lama atau menandakan pada
tanda pemberhentian itu ada 2 garis miring, dan kalau 1 garis miring itu tandanya tidak lama berhentinya. Nah, kita masuk ke unsur yang terakhir, yaitu ada durasi. Dalam unsur suprasegmental, durasi ini berkaitan dengan masalah panjang pendek atau lama singkatnya suatu bunyi diucapkan. Mari kita contoh. Di sini saya akan mengambil contoh pada kata di bahasa Arab ya, yaitu habibi. Habibi ini artinya kekasih. Tapi jika kita panjangkan menjadi habibi, itu artinya kekasihku. Sejauh ini dari yang saya pelajari mengenai durasi dalam bahasa Indonesia, itu tidak akan membedakan makna, juga tidak mempunyai makna secara morfemis ya. Jadi tidak berpengaruh. Durasi tidak berpengaruh dalam bahasa Indonesia sejauh ini, begitu. Nah, itulah tadi teman-teman, ada 4 unsur suprasegmental. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!